Jua-Jua. Perkenalkan, nama saya Eva, sering disapa dengan Mama Aira. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Jadi di video pertama ini saya akan sharing hal-hal positif pada teman-teman semua, yaitu adalah tutorial memasak chicken nugget ala saya. Jadi chicken nugget sangat banyak kita temui di mana saja, tapi kita tidak jamin kesterilannya, pakai penyedap atau tidaknya. Jadi di sini saya akan ajarkan teman-teman semua untuk memasak chicken nugget yang tanpa penyedap, tanpa pengawet, tapi sangat bergizi dikonsumsi oleh orang-orang yang kita sayang. Ikuti terus video ini dari awal hingga akhirnya karena banyak sekali tips-tips yang saya bagikan. Alat dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat nugget ayam homemade. Jadi bisa kita pastikan bahan-bahannya sehat, bersih, tidak pakai pengawet, tidak pakai MSG. Yang pertama, ini ada 500 gram daging ayam yang sudah saya fillet. Kemudian ini ada 2 buah telur yang sudah saya celupkan di sini. Kemudian ini ada 2 jenis tepung. Yang pertama adalah 3 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, boleh merek apa aja. Ini opsional, boleh dipakai boleh tidak. Jadi ini ada wortel yang saya parut menggunakan parutan keju. 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam, 4 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Ini ada saya iris daun bawang dan daun seledri. Jadi daun bawangnya ada 2 batang, daun seledrinya 1 batang. Kemudian saya juga tambahkan bawang bombay. Jadi ini setengah siungnya saya iris tipis, saya cacah. Kalau teman-teman suka boleh pakai, kalau tidak suka juga tidak masalah. Kemudian ini ada 1 sendok teh merica bubuk ya. Satunya lagi ini ada 1 sendok makan kaldu ayam. Jadi ini kebetulan saya buat sendiri, jadi saya tambahkan untuk menambah rasa gurih pada nugget ayam yang saya buat. Ini ada mentega. Pertama kali yang mulai kita lakukan adalah menghaluskan si ayam yang sudah kita iris tipis-tipis sehingga ayamnya bisa kita mulai adon dengan yang lain. Jadi gampang aja ya. Kita ambil blender. Jadi saya blendernya tidak banyak-banyak karena takutnya nanti tidak halus ataupun kekuatan si blender tidak mampu untuk menggiling daging ayamnya. Jadi sedikit-sedikit aja ya. Jadi setengah kilo atau 500 gram ini bisa kita bagi menjadi 3 atau 4 bagian yang kita blender. Nah, saya kasih tips nih. Jadi kalau mau di blender biar gampang, tidak lengket, kita masukkan 2 buah telur ke dalam blender. Jadi 2 butir telur yang sudah kita letakkan dalam wadah, kita ambil. Oke, saya rasa cukup. Kita mulai blender. Ini adalah ayam yang sudah kita blender dengan telur. Jadi sekarang kita gabungkan satu persatu dari bahan-bahan ini. Oke. Yang pertama adalah kita masukkan 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Sampai merata. Kita masukkan 4 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, kita aduk lagi ya.
Oke, sekarang kita masukkan 1 sendok teh merica bubuk dan 1 sendok makan kaldu ayam. Diaduk lagi sampai merata. Setelah sudah tercampur, kita masukkan bawang bombay, langsung aja ya, dengan wortel yang sudah kita parut. Wortelnya saya parut pakai parutan keju ya, supaya teksturnya ada tapi tidak begitu besar-besar juga. Oke, kita aduk lagi sampai merata. Jadi kira-kira sampai seperti ini ya. Sekarang waktunya kita memasukkan semua adonan ke dalam loyang. Sebelumnya saya akan lumuri loyang dengan mentega ya, supaya pada saat adonan kita sudah matang nanti tidak lengket. Kalau teman-teman takut adonan lengket ke dalam loyang, waktunya kita mencetak adonan yang sudah selesai kita aduk. Oke, setelah semua habis, sekarang kita padatkan adonan kita ke dalam loyang. Jadi padatkan ke semua sisi supaya bentuk dari adonan yang kita buat juga oke. Beginilah penampakannya setelah kita padatkan ke semua sisi. Oke, sekarang saatnya kita kukus. Jadi ini kukusannya terlebih dahulu kita didihkan sampai mendidih. Tapi tutupnya kita tutup boleh dengan serviet atau kain bersih supaya pada saat air menguap tidak jatuh ke dalam adonan. Jadi kita masukkan ya. Kita kukus adonan kurang lebih 30 menit dengan api yang sedang. Jadi tidak kecil, tidak juga besar. Karena kalau terlalu kecil nanti adonannya bisa mengeras, kalau terlalu besar dia nggak matang sempurna. Jadi yang sedang aja apinya. Setelah 30 menit kita lihat nugget yang sudah kita kukus. Ini sudah matang ya, warnanya juga sudah berubah. Sekarang waktunya kita matikan kompor gasnya dan kita angkat nugget yang sudah kita kukus. Setelah dingin, kita keluarkan nugget dari loyang. Caranya seperti ini. Oke. Kira-kira seperti inilah bentuk nuggetnya. Sekarang kita akan mulai untuk memotong sesuai dengan selera kita. Jadi boleh tipis, boleh tebal, bentuknya juga sesuai selera aja.
potong, beginilah hasil nuggetnya. Jadi dari setengah kilo daging ayam fillet kita bisa dapat kurang lebih 50 nugget. Oke, jadi setelah ini sudah tercampur dengan rata, kita mulai membalur nugget yang sudah kita potong-potong ke dalam tepung terigu, kemudian celupkan kembali ke dalam tepung panir. Pastikan tangan teman-teman semuanya sudah bersih. Sekarang saya sudah cuci tangan saya sudah bersih. Saatnya kita mencelupkan nugget yang sudah kita potong-potong ke dalam tepung terigu. Setelah kita celupkan ke tepung terigu, kita balur dengan tepung panir. Oke, kita mulai. Ini kita celupkan, angkat. Oke, di sini kita pakai tangan saja. Agak ditekan-tekan supaya tepung panirnya benar-benar lengket. Oke, akhirnya kita sudah selesai membuat nugget ayam. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam sebelum kita goreng, agar semua tepung panirnya bisa lengket di nuggetnya. Jadi pas kita goreng tidak jatuh ke dalam minyak. Jadi ini juga bisa bertahan lama ya kalau kita letak dalam freezer, tapi yang pasti masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Oke, setelah api panas kita goreng nuggetnya. Tidak perlu dibolak-balik, cukup 2 kali dibalikkan aja. Kalau sudah matang langsung angkat agar tidak menyerap banyak minyak. Nah, ini adalah hasil nugget yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Jadi benar-benar crunchy, rasanya juga enak, dan yang pasti sangat praktis. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Ini saya buka. Kelihatan ya, dagingnya juga kelihatan. Ini pasti enak. Terima kasih.